Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita sehingga kita bisa hadir bermajelis ilmu sebagaimana biasanya. Salam dan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pembahasan yang lalu kita telah menyebutkan menjelaskan 7 di antara istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sekarang bahkan 9. Sekarang kita akan menyebutkan yang ke-10 dan yang ke-11. Yang ke-10 adalah Safiyah bintu Huyai. Safiyah bintu Huyai bin Akhtab Sayyid Bani Nadir min waladi Harun, seorang yang bernama Safiyah. Dan Safiyah ini merupakan anak dari seorang tokoh Bani Nadir, dan Bani Nadir itu adalah bangsa Yahudi, bangsa Yahudi yang pada waktu itu berada di Khaybar. Nah, kita ketahui bersama bahwasanya Khaybar itu adalah salah satu daerah kekuasaan orang-orang Yahudi. Nah, dan ketika Khaybar ditaklukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka salah satu yang menjadi tawanan kaum muslimin adalah Safiyah bintu Huyai, yang kemudian dia diserahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai tawanannya, artinya sebagai budaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian Rasulullah memerdekakannya dan menjadikan kemerdekaan Safiyah itu sebagai maharnya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memperistrikan Safiyah bintu Huyai. Kemudian Safiyah bintu Huyai tentu saja sangat senang dengan pernikahan tersebut, dan dia memeluk agama Islam. Nah, dan termasuk salah satu ummahatul mukminin yang tentu saja berbakti kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Safiyah bintu Huyai ini merupakan istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat cantik. Di sini dikatakan wa kanat min ajmali nisa'il alamin. Dia termasuk wanita yang sangat cantik di antara wanita-wanita sedunia. Kata di sini nisaul alamin. Dan Aisyah radhiyallahu taala anha pernah mencela Safiyah, karena kekurangannya Safiyah adalah dia wanita yang pendek, pendek. Aisyah radhiyallahu taala anha pernah mencelanya, menggibahnya, di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengatakan, ya Rasulullah, hasbuka min Safiyah kadza wa kadza. Dia itu orangnya pendek, dan seterusnya. Kemudian Nabi menegur Aisyah dengan mengatakan, wahai Aisyah, kalau sekiranya ucapanmu itu dicampur dengan lautan, maka dia akan mencampuri lautan itu. Gibah itu akan mencampuri air laut yang sangat luas. Nah, kemudian setelah
Di antara ya perkataan Aisyah radhiyallahu taala anha yang lain ya kepada Safiyah karena kecemburuan tentu saja, Aisyah pernah mengatakan bahwasanya Safiyah, kamu itu adalah ya keturunan Yahudi. Ya, dia adalah keturunan Yahudi. Ya, dengan maksud untuk merendahkan Safiyah. Dan kemudian Safiyah radhiyallahu taala anha akhirnya mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait perkataan Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian Rasulullah yang menghibur Safiyah dengan mengatakan bahwasanya ya seharusnya kamu itu adalah orang yang paling bisa berbangga. Ya, kenapa? Karena kamu adalah min waladi Harun bin Imran akhi Musa, fahiya ibnatu nabiyyin wa zawjatu nabiyyin. Ya, jadi dia adalah istri dari seorang nabi, kemudian dia juga adalah anak dari seorang nabi. Ya, karena Safiyah ini dia adalah anak keturunan dari garis Nabi Harun, ya saudara dari Nabi Musa alaihissalam. Ya, sehingga kata Nabi, ya kamu itu orang yang paling berbangga seharusnya karena kamu adalah istri seorang nabi. Ya, kalau yang lain juga istri seorang nabi, tapi kamu dibandingkan mereka, kamu adalah keturunan nabi. Ya, kamu adalah dari garis keturunan Harun bin Imran ya radhiyallahu taala anhu. Nah, dan itu membuat hati Safiyah menjadi lega karena ejekan bahwasanya dia adalah keturunan Yahudi. Nah, kemudian istri Nabi SAW yang terakhir adalah Maimunah bintul Harith. Ya, Maimunah bintul Harith, dan dia adalah akhiru man tazawwaja biha Nabi SAW. Adalah wanita yang paling terakhir dinikahi oleh Nabi SAW, dan beliau menikahinya di Mekah fi umratil qada. Ya, setelah melakukan umrah qada. Ya, umrah qada itu pada tahun ke-7, ya pada tahun ke-7 Hijriah, atau sekitar 4 tahun atau 4 tahun, ya kurang dari 4 tahun ya sebelum meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan Maimunah bintul Harith dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mekah setelah beliau melakukan umrah. Ya. Dan beliau ini Maimunah termasuk bibi dari Ibnu Abbas. Ya, termasuk bibinya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Nah, jadi ini 11 biografi singkat dari istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita katakan bahwasanya 2 di antara mereka meninggal dunia mendahului Nabi, yaitu Khadijah bintu Khuwailid dan Zainab bintu Khuzaimah, yang meninggal dunia sebelum Nabi SAW. Dan ketika Rasulullah meninggal dunia, ya maka masih ada 9 istri Nabi yang masih hidup. Nah, dan setelah meninggalnya Nabi SAW, istri beliau yang pertama meninggal, yang pertama menyusul Nabi SAW adalah Zainab bintu Jahshin. Ya, Zainab bintu Jahshin yang meninggal pada tahun 20 Hijriah. Ya, sekitar 9 tahun setelah meninggalnya Nabi SAW. Dan yang paling terakhir meninggal dunia, ya setelah meninggalnya Nabi SAW adalah Ummu Salamah. Ummu Salamah yang meninggal pada tahun 62 Hijriah. 62 Hijriah, sekitar 51 tahun ya setelah meninggalnya Nabi SAW. Jadi umurnya Ummu Salamah ini termasuk panjang, ya karena ketika Nabi meninggal dunia itu ya sudah berapa umurnya, 30-an atau bahkan mungkin 40-an ya, dan dia masih hidup setelah meninggalnya Nabi sekitar 51 tahun. Nah,
Inilah biografi singkat ya istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian setelah kita membahas istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya berikutnya adalah fi khuddamihi, pelayan-pelayan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau memiliki beberapa pelayan ya, yang dimana mereka menjadi pelayan Nabi itu karena keinginan mereka ya, karena mereka menganggap itulah yang bisa dia lakukan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah Anas bin Malik. Ini yang paling lama menjadi pelayan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Anas bin Malik sudah menjadi pelayan Nabi sejak umur 10 tahun. Ya, ketika Rasulullah tiba di Madinah, maka datanglah ibunya Anas bin Malik, yaitu Ummu Sulaim. Dia datang kepada Nabi, wahai Rasulullah, ya saya tidak memiliki banyak harta benda, tapi saya punya anak ini yang pintar, yang berbakti, ya saya serahkan kepada anda untuk melayani kebutuhan-kebutuhan anda. Nah, dan Nabi SAW ya tidak keberatan dengan hal tersebut. Maka sejak waktu itu, yaitu dari awal hijrahnya Nabi di Madinah sampai meninggalnya Nabi yang sekitar 10 tahun lamanya, ya selama itulah Anas bin Malik mengabdikan dirinya sebagai pelayan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang melayani kebutuhan-kebutuhan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dari khidmah atau pelayanan tersebut, ya maka Anas bin Malik ini mendapatkan keutamaan yang sangat besar. Di antara keutamaan yang paling besar adalah dia merupakan salah satu sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena kecerdasannya dan karena banyaknya waktu dia bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ya dia termasuk orang yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, setelah Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya dia mungkin yang kedua atau yang ketiga. Yang jelas masuk dalam 5 besar sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara keutamaan yang lain dari Anas bin Malik adalah ya dia mendapatkan keberkahan doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dimana Rasulullah mendoakannya agar Allah melapangkan rezekinya, memanjangkan umurnya, dan memperbanyak keturunannya. Dan ketiganya ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anas bin Malik termasuk orang yang paling banyak hartanya, paling panjang umurnya, dan paling banyak keturunannya. Nah, kemudian yang kedua adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, di mana beliau menjadi pelayan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yang mengurusi sendal beliau, mempersiapkan sendal beliau, dan juga mempersiapkan siwak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi beliau sebenarnya tidak suka untuk dilayani kebutuhan-kebutuhannya. Akan tetapi ya karena sahabat-sahabat ini yang meminta, ya, dan itu merupakan kehormatan dan kemuliaan bagi mereka, maka Nabi SAW pun ya menyetujui ya apa yang mereka inginkan tersebut, menjadi pelayan bagi Nabi SAW. Jadi Abdullah bin Mas'ud yang menyiapkan, yang mengetahui tentang masalah ya sendal dan siwaknya Nabi SAW. Mau pergi perjalanan, dia menyiapkan sendalnya, ya, kemudian masuk dalam ruangan, keluar dari ruangan, maka yang menyiapkannya adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Kemudian ada juga sahabat yang bernama Uqbah bin Amir al-Juhani yang melayani kendaraan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dalam perjalanan beliau yang menuntun, ya, beliau yang menuntun kendaraan yang ditunggangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, terutama jika itu adalah kendaraan berupa baglah atau kuda kecil.
Sudah tahu apa bahasanya di kita? Baglah. Jadi ada keledai yang paling kecil, di atasnya sedikit ada baglah, di atasnya sedikit ada kuda. Nah, apa namanya itu? Kuda kecil ya. Iya. Nah, itu yang dilakukan oleh Uqbah bin Amir Al-Juhani. Nah, kemudian ada Bilal bin Rabah yang menjadi muazzin Nabi SAW. Ya, beliau ini yang dari awal ditunjuk menjadi muazzin sampai meninggalnya Nabi SAW. Dan ketika Rasulullah meninggal dunia, Bilal bin Rabah tidak lagi mau azan. Ya, ketika sudah meninggal dunia Nabi SAW, mas waktu salat dia tidak mau azan. Nah, kenapa tidak mau azan? Ya, karena setiap kali dia mengatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia tidak bisa lagi melanjutkan azannya. Ya, karena dia selalu ingat dengan Nabi SAW. Maka sejak meninggalnya Nabi, ya dia meminta kepada Amirul Mukminin Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu untuk digantikan, ya, menjadi untuk dicarikan pengganti yang bertanggung jawab untuk mengumandangkan azan, ya, sehingga dia dikenal dengan muadzinun Nabi sallallahu alaihi wasallam, muazzinnya Nabi, ya, karena dia cuma azan pada zaman hidupnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian ada juga Aiman bin Abid. Dia adalah putra dari Ummu Aiman. Ya, Ummu Aiman ini adalah wanita yang mengasuh Nabi SAW sejak beliau masih kecil. Ya, masih hidup ibunya Rasulullah. Ummu Aiman ini sudah menjadi pengasuhnya Nabi SAW. Ya, kemudian sampai Rasulullah kemudian menjadi nabi, ya, kemudian setelah itu anaknya lagi yang bernama Aiman yang menjadi pelayan Nabi SAW. Nah, yang menyiapkan wa kana Aiman ala matharatihi wa hajatihi. Ya, Aiman ini yang menyiapkan air wudu bagi Nabi SAW. Ya, kalau beliau mau wudu, terutama dalam safar, beliau yang menyiapkan air, ya, bejana untuk wudunya Nabi SAW. Nah, ini beberapa pelayan-pelayan, ya, Nabi SAW, yang dimana, ya, mereka semuanya melayani Nabi. Itu bukan permintaan dari Nabi SAW, tapi mereka sendiri yang menginginkan hal tersebut, ya, untuk mendapatkan kemuliaan, ya, kehormatan menjadi pelayannya Nabi SAW. Baik. Kemudian yang berikutnya, surat-surat yang ditulis oleh Nabi kepada raja-raja. Ya, surat-surat yang dikirim oleh Nabi kepada raja-raja. Setelah perang Hudaybiyah, setelah perjanjian Hudaybiyah, ya, yang dimana kita ketahui perjanjian Hudaybiyah itu pada tahun ke-6 Hijriah. Dan isi daripada perjanjian Hudaybiyah adalah gencatan senjata antara kaum muslimin dengan orang-orang musyrik selama 10 tahun. Ya, selama 10 tahun ke depan tidak ada peperangan yang terjadi antara kaum muslimin dengan orang-orang musyrik. Maka Nabi memanfaatkan kesempatan itu, karena tidak ada lagi yang dikhawatirkan dari orang-orang Quraisy, karena sudah ada kesepakatan gencatan senjata. Maka Nabi memanfaatkan kesempatan itu untuk, ia mengirimi surat kepada raja-raja Arab dan non-Arab agar mereka mau masuk ke dalam agama Islam. Beliau berkirim surat ke Raja Yaman, Raja Bahrain, Raja Oman, Raja Persia, Raja Romawi, kemudian Raja Habasyah, ke Raja Muqawqis di Mesir, Iskandaria, dan pemimpin-pemimpin yang ada di sekitar Jazirah Arabia pada waktu itu, yang mengajak mereka untuk masuk ke dalam agama Islam. Nah, dan setiap surat ini, ya, dibawa oleh satu orang sahabat atau dua orang sahabat untuk, ya, membawakan surat tersebut kepada mereka. Dan mereka, para raja-raja ini,
Ya, mereka tidak mau menerima atau membaca surat kalau tidak ada stempelnya. Ya, maka pada waktu itu Nabi ya membuat cincin ya, yang tertulis di cincinnya Muhammadun Rasulullah. Ya, Muhammadun Rasulullah, itulah stempel kenabian. Ya, jadi surat ditulis oleh sahabat karena Nabi tidak bisa menulis. Ya, Nabi adalah orang yang ummi, tidak tahu membaca dan tidak tahu menulis. Yang menulisnya adalah sahabat-sahabat Nabi SAW, dan yang mendiktekannya adalah Nabi SAW. Kemudian ya dicap dengan cincin beliau yang bertuliskan Muhammadun Rasulullah, yang dimana cincin ini ya ketika Rasulullah mau masuk ke dalam tempat buang hajat, maka beliau melepaskannya dulu ya, karena ada tulisan Allah pada cincin tersebut, yang dimana tidak boleh membawa lafaz Allah ya ke dalam toilet, ya ke dalam tempat buang hajat. Nah, kemudian di antara surat ini kita akan sebutkan di antara suratnya, yang pertama adalah ya surat yang dibawa, yang dikirim kepada Raja Romawi, ya kepada Raja Romawi, Kaisar Romawi yang bernama Heraklius. Nah, yang bernama Heraklius, yang dibawa ya oleh sahabat Nabi SAW, yaitu ya afwan, kita mulai dari Najasyi dulu ya, kemudian nanti kita ke Heraklius. Kita mulai dari Raja Najasyi. Yang membawa suratnya adalah Amr bin Umayyah Ad-Dhamiri. Ya, dia membawa surat ke Habasyah, menyeberang lautan, Laut Merah. Kemudian Raja Najasyi menerima surat tersebut dan sangat mengagungkan surat Nabi SAW, dan dia pun masuk Islam dengan surat tersebut. Dan Raja Najasyi yang dimaksud di sini adalah Raja Najasyi yang dulu yang melindungi kaum muslimin yang hijrah. Dan dia masih hidup di zaman ketika Nabi mengirim surat ke negerinya. Dan yang menerima surat itu adalah beliau sendiri, Raja Najasyi, yang bernama Ashamah bin Abjar. Ya, dan dia pun masuk Islam dan mengajak masyarakatnya untuk masuk ke dalam agama Islam. Dan ketika dia meninggal dunia, Nabi SAW ya salat jenazah, salat gaib. Ya, beliau di Madinah menyolati jenazahnya Raja Najasyi yang ada di negeri Habasyah. Nah, kemudian selanjutnya Nabi mengirim surat ke Romawi yang dibawa oleh Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi ya kepada Kaisar Romawi yang bernama Heraklius. Dan Heraklius ya setelah membaca surat dari Nabi SAW, dia sangat mau masuk Islam. Ya, dia tertarik untuk masuk ke dalam agama Islam. Yang pada waktu itu ya Kaisar Romawi atau Kerajaan Romawi adalah salah satu dari dua negara adidaya, adikuasa yang memiliki wilayah yang sangat luas, tentara yang sangat banyak, ya prajurit yang sangat tangguh, yang sangat disegani ya pada zaman tersebut. Nah, dan Heraklius ya dia melihat surat dari Nabi SAW, dia tertarik untuk masuk ke dalam agama Islam. Nah, akan tetapi ya karena dia khawatir ya akan tergulingkan dari kekuasaannya, karena pastinya keputusan masuk Islam pasti akan banyak mendapatkan pertentangan dari kaumnya, dari para prajuritnya, dari para pembesar-pembesar Romawi. Nah, ini akan sangat berbahaya untuk keselamatan dirinya ya dan dari kekuasaannya. Maka dia pun ya mengurungkan niatnya untuk memeluk agama Islam. Nah, dan dia ya, karena ketertarikannya dengan Islam sempat memanggil Abu Sufyan yang pada waktu itu datang ke Romawi untuk berdagang. Dia panggil Abu Sufyan, dia perlihatkan suratnya Nabi kepada Romawi, diperlihatkan kepada Abu Sufyan. Ini ya surat dari Muhammad ya. Kemudian
Raja Heraklius bertanya kepadanya tentang Muhammad. Siapa itu Muhammad? Bagaimana nasabnya di antara kalian? Apakah ada kakek buyutnya yang merupakan seorang raja? Bagaimana peperangan di antara kalian? Apa yang dia dakwahkan kepada kalian? Apa yang dia larang kepada kalian dan sebagainya? Kemudian setelah itu bertambah kekagumannya kepada agama Islam dan semakin yakin dia bahwasanya ini merupakan utusan Allah Subhanahu wa taala dan agama yang dia bawa itu adalah sebuah kebenaran. Tapi lagi-lagi karena kekhawatiran tergulingkan dari kerajaannya, bahkan bisa jadi dia akan dibunuh oleh pembesar-pembesar Romawi, maka akhirnya dia pun tidak masuk Islam. Dan di kemudian hari nantinya di zaman pemerintahan Abu Bakar dan Umar, dia justru berhadapan dengan pasukan kaum muslimin, terutama dalam perang Yarmuk, perang yang sangat besar antara kaum muslimin dengan orang-orang Romawi. Nah, yang pada akhirnya ternyata kekuasaannya pun akhirnya dikuasai oleh kaum muslimin. Akhirnya Heraklius pun harus meninggalkan daerah kekuasaan tersebut dan pergi ke Antokia, pergi ke sekarang ini Turki. Dia meninggalkan daerah kekuasaannya karena sudah dikuasai oleh kaum muslimin. Dan begitulah yang namanya kekuasaan Allah memberikan kepada siapa yang dikehendaki dan mencabutnya dari siapa yang dikehendakinya. Kemudian Nabi juga berkirim surat kepada Raja Persia. Ini luar biasa, Rasulullah berkirim surat padahal waktu itu urusan mereka dengan orang-orang musyrik belum sepenuhnya selesai. Baru gencatan senjata. Belum dikatakan bahwasanya kaum muslimin sudah berhasil menaklukkan, mengalahkan orang-orang Quraisy. Padahal orang-orang Quraisy ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Persia, Romawi dan kerajaan-kerajaan yang lain. Tapi Nabi sudah buat ancang-ancang. Nabi sudah memberikan semacam indikasi bahwasanya kedepannya ini kita akan berhadap-hadapan dengan Persia, berhadap-hadapan dengan Romawi. Mempersiapkan mental kaum muslimin, bahwasanya mereka itu akan menjadi umat yang besar yang nantinya akan disegani oleh Persia dan Romawi. Nah, karena tentu saja ajakan ini kalau mereka menolaknya nanti akan terjadi peperangan setelah itu. Nah, jadi kemudian yang ketiga adalah surat yang dibawa ke Raja Persia, Kaisar Persia, yaitu raja yang bernama Abrawiz bin Hurmuz, yang dibawa oleh seorang sahabat yang bernama Hudzaifah As-Sahmi. Kemudian raja ini adalah raja yang sangat sombong dan congkak. Dia ternyata setelah membaca suratnya Nabi, dia merobeknya. Dia merobeknya, kemudian mengoyak-ngoyaknya, kemudian membunuh utusan yang membawa surat tersebut. Setelah berita ini sampai kepada Nabi SAW, Nabi mengatakan, Allahumma mazzik mulkahu. Ya Allah, hancurkanlah kekuasaannya. Sebagaimana dia telah merobek, mengoyak surat tersebut, maka koyak pula kekuasaannya. Dan Allah Subhanahu wa taala akhirnya mencabut kekuasaan tersebut dari orang-orang Persia pada zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Padahal dari zaman dikirimnya surat ini pada tahun ke-6, pada tahun ke-6 Hijriah, dengan hancurnya kekuasaan mereka itu tidak sampai 10 tahun. Tidak sampai 10 tahun. Padahal pada saat dikirim surat tersebut, mereka masih menjadi negara yang sangat disegani, masih menjadi sebuah kekaisaran yang sangat ditakuti. Nah, tapi dalam kurun waktu hanya kurang dari 10 tahun dari pada saat mereka mengoyak surat Nabi SAW, ternyata sudah tidak ada lagi namanya Persia.
Ya, sudah tidak ada lagi namanya Persia di zaman kekhilafaan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Semuanya sudah masuk dalam menjadi daerah kekuasaannya kaum muslimin. Nah, yang pada waktu itu yang mereka menguasai Iran pada hari ini, Irak dan sekitarnya, ya sampai ke Asia Tengah. Nah, itu semuanya ditaklukkan oleh kaum muslimin. Nah, tapi kemudian yang berikutnya, ya surat yang dibawa ke Mesir, ke Raja Muqawqis yang bernama Raja Juraij bin Mina. Ya, dia adalah Raja Iskandariyah atau Raja Mesir. Nah, yang mengirim suratnya adalah seorang sahabat yang bernama Hatib bin Abi Balta'ah. Ya. Dan raja ini dia menerima baik surat Nabi SAW, meskipun dia tidak masuk Islam. Ya, dia tidak masuk Islam sebagaimana Raja Najasyi, tapi dia menerima baik, menyambut baik surat Nabi. Bahkan dia menghadiahkan Nabi satu orang budak dan satu keledai. Ya. Satu orang budak yang bernama Mariah, yang dari dialah nanti lahir salah satu putra Nabi, yaitu Ibrahim. Ya, Ibrahim yang ketika dia meninggal dunia, ya Rasulullah menangis, sedih, dan juga terjadi gerhana pada waktu itu. Nah, dan juga raja ini menghadiahkan seekor ya keledai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, tapi kemudian berikutnya ada juga surat yang dibawa ke Raja Yaman, ya, dan juga Nabi mengutus Abu Musa al-Ash'ari dan Mu'adz bin Jabal untuk berdakwah di sana. Nah, dan Mu'adz bin Jabal ini ya berdakwah di sana sampai meninggalnya Nabi SAW. Jadi dia tidak melihat Nabi meninggal dunia, meskipun dia dikirim ke Yaman 2 kali. Ya. Yang kedua kalinya dia diutus itu sudah di akhir-akhir hayat Nabi SAW. Dan sebenarnya Mu'adz bin Jabal berat untuk meninggalkan Madinah, karena dia mau berada dekat di sisi Nabi SAW, karena itu merupakan sebuah kemuliaan. Tapi karena ini perintah dari Nabi, ya pergi ke sana berdakwah, yaitu lebih afdal, lebih utama bagimu. Ya, akhirnya Mu'adz bin Jabal pun ya mau tidak mau harus ya berangkat lagi ke Yaman untuk berdakwah. Nah, dan akhirnya ketika Nabi meninggal dunia, dia masih berada di negeri Yaman. Nah, ini jamaah sekalian ya beberapa surat yang dikirim oleh Nabi SAW ya kepada raja-raja yang ada di sekitar Jazirah Arabiyah. Nah, jadi itu merupakan tanda visioner yang sangat luar biasa dari Nabi kita SAW. Nah, kemudian yang berikutnya adalah peperangan-peperangan yang dilakukan oleh Nabi SAW selama hidupnya, ya, selama menjadi Nabi. Jadi Rasulullah berjihad itu kurang lebih selama 10 tahun. Ya, kita bisa katakan selama Nabi berada di Madinah, maka selama itu pula jihad berlangsung. 10 tahun Nabi di Madinah, 10 tahun juga jihad ya fi sabilillah. Maka ya, dikatakan bahwa Nabi adalah Nabiul Malhamah, sebagaimana kita sebutkan pada penjelasan nama-nama Nabi beliau. Salah satu namanya adalah Nabiul Malhamah, ya karena Nabi adalah yang paling banyak jihadnya, yang melawan orang-orang musyrik. Nah, ada sekitar 27 ya peperangan yang dilakukan oleh Nabi SAW, dan dari 27 tersebut ada 9 yang terjadi peperangan. Ya, maksudnya selebihnya itu Nabi keluar tapi tidak ada musuhnya. Ya, misalnya perang Tabuk itu kan Nabi ya keluar dengan jumlah pasukan yang sangat banyak. Namun ya, sampai di lokasi ternyata ya musuhnya tidak datang. Ya, dan ada beberapa peperangan-peperangan yang dimana musuh Nabi SAW itu tidak datang.
hanya 9 dari 27 ya betul-betul terjadi peperangan, yaitu perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, perang Quraidah, perang Bani Mustalik, perang Khaybar, Fathu Mekkah, perang Hunain, dan perang Taif. Ya 9 ini saja yang terjadi ya, berhadap-hadapan antara Nabi SAW dengan musuhnya. Selebihnya yaitu 16 ya peperangan itu ya, musuhnya tidak sampai ya, datang menghadapi pasukan Nabi SAW. Nah, dan dari semua peperangan tersebut ya satu kali saja Nabi terluka, yaitu pada perang Uhud. Ya ini ada banyak peperangan, satu dari 9 peperangan itu di situ Nabi terluka, yaitu pada perang Uhud. Ya ketika itu ya sampai berdarah ya kepala Nabi, giginya Nabi sampai copot. Ya lumayan parah ya, luka yang dialami oleh Nabi SAW dalam perang Uhud. Ya tentu saja ya kalau kita ingin menggali hikmahnya, di antara hikmahnya adalah ya untuk membantah orang-orang yang mengatakan bahwasanya ada jimat dan jimat itu bagian dari Islam. Ini bukan bagian dari Islam. Jimat itu tidak diajarkan oleh Nabi SAW. Nah, Nabi terluka, sahabat terluka, sahabat terbunuh dalam medan jihad. Nah, dan tidak ada di antara mereka pun yang menggunakan jimat. Ya, tamimah itu adalah bentuk kesyirikan. Nah, kalau ada orang yang meninggal dunia meskipun dalam jihad, tapi ada tamimah, ada jimat-jimat yang dia mungkin gantung di lehernya kah, atau di perutnya, atau di mana saja, maka dia meninggal dalam kesyirikan. Ya, sia-sia itu jihad yang dia lakukan. Nah, taib, kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini peperangan Nabi. Ya. Kemudian pedang-pedang yang dimiliki oleh Nabi SAW. Nabi memiliki 9 pedang. Ya, 9 pedang. Di antara yang paling terkenal adalah pedang yang bernama Dzulfiqar. Ya, Dzulfiqar. Jadi pedang itu Dzulfiqar itu nama pedang. Dzulfiqar dalam bahasa Arab Dzulfiqar. Nah, tanaffalahu yaum Badr. Boleh menggunakannya pada perang Badar, dan juga boleh gunakan pada saat Fathu Mekkah. Nah, pada 2 peperangan yang sangat penting, perang Badar dan Fathu Mekkah, boleh menggunakan pedang Dzulfiqar ini. Nah, dan Nabi memiliki 7 baju besi. Ya, 7 baju besi. Ini bagian dari tawakal. Ya, kalau pergi berperang Nabi menggunakan baju besi. Nah, Nabi tidak keluar tanpa ada pelindung di tubuhnya. Dan ini merupakan bagian dari tawakal. Ya, tawakal itu ambil dulu wasilah sebab, ya kemudian serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi memiliki 7 baju besi. Bahkan dalam perang Uhud Nabi menggunakan dua baju besi. Nah, dan salah satu baju besi Nabi ya yang bernama, ada namanya ya, jadi pedangnya punya nama, baju besinya juga ada namanya, hewan tunggangannya juga ada namanya. Cuman tadi 9 pedang saya sebutkan satu saja. Di sini ada semua namanya. Begitu pula dengan 7 baju besi, semuanya juga ada namanya. Ya, salah satunya adalah Dzatul Fudul. Kenapa kita sebutkan Dzatul Fudul? Karena baju besi ini yang beliau gadaikan kepada orang Yahudi. Pernah ya Nabi tidak ada lagi gandum di rumah beliau, ya tidak lagi yang bisa dimasak. Akhirnya Nabi membeli dari orang Yahudi, ya karena tidak ada uang pada waktu itu, tidak ada dinar dan dirham yang dimiliki oleh Nabi. Nabi menggadaikan baju besinya. Nabi menggadaikan baju besinya yaitu Dzatul Fudul untuk mengambil pinjaman sebanyak 30 sa'.
ya 30 sok atau sekitar 120 liter. Ya kalau kita beras misalnya sekitar 120 liter. Ya, dan sebagai jaminannya adalah baju besinya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang perjanjiannya ini selama 1 tahun. Ya, selama 1 tahun baru ditebus oleh Nabi dan Nabi boleh mengambil baju besinya. Namun belum sampai 1 tahun, ya ternyata Rasulullah meninggal dunia. Nah, meninggal dunia. Dan yang seperti ini, ya ketika orang meninggal dunia ada utangnya, itu tidak ada masalah selama ada jaminan. Selama ada jaminan yang dimana jaminannya itu bisa menutupi utangnya atau bahkan lebih daripada utangnya. Ya, yang jadi masalah adalah ketika orang meninggal dunia ada utangnya, baru tidak ada juga jaminan yang dia simpan. Orang yang seperti ini bahkan Nabi pun tidak mau menyolati jenazahnya sampai ada orang yang mau menanggung. Ya, ada orang yang mengaku, ya nanti saya bayar utangnya. Kalau tidak ada yang mengaku untuk membayar utangnya, Nabi ya enggan untuk menyolati jenazahnya. Ya, karena masalah utang masalah yang tidak boleh orang bermain-main. Ya, masalah utang. Nah, dan Nabi meninggal dunia ada utangnya. Tapi ya kondisinya beda. Ada jaminan baju besi yang dimana harga dari baju besi ini lebih daripada utang yang diambil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti setelah meninggalnya Nabi, baru kemudian dibayarkan utang Nabi dan diambil baju besi itu dari orang Yahudi ini. Nah, jadi itu adalah baju besi yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, baik, ya. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang kendaraannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.